Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan 3 menu makanan sehat untuk anak usia dini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Yana Arista, saya sendiri, Faiza Sigustia, Yuslimania, Livana Fedri, Ruri Sepri Yunita, dan Nia Aulia. Adapun 3 menu yang kami pilih yaitu nasi kepal sayur, tahu gurita, dan puding ubi ungu. Adapun latar belakang pemilihan menu ini, ketiga menu ini seperti nasi kepal sayur, tahu gurita, dan puding ubi ungu dipilih sebagai bagian dari upaya memberikan asupan gizi seimbang dan praktis dan menarik bagi anak usia dini, sesuai dengan kebutuhan nutrisi penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Yang pertama, nasi kepal sayur yang akan dijelaskan oleh Yuslimania. Kepada Yuslimania disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan menu yaitu nasi kepal sayur. Nasi kepal sayur adalah makanan tradisional yang dipadukan dengan aneka sayuran seperti wortel, buncis, dan jagung manis yang kaya akan vitamin, serat, dan mineral penting untuk mendukung kesehatan anak usia dini di PAUD. Kombinasi ini memberikan rasa yang menarik sekaligus memperkaya kandungan gizi seperti karbohidrat sebagai sumber energi utama dan protein yang membantu pembentukan jaringan tubuh. Pendekatan penyajian makanan yang praktis dan bergizi seperti nasi kepal sayur sangat penting sebagai sarana edukasi keluarga dan pendidik untuk mengembangkan pola makan seimbang pada anak usia dini. Adapun alat yang digunakan yaitu wajan, spatula, pisau, telenan, sarung tangan plastik, mangkok, sendok, alas, dan kompor. Adapun bahan-bahannya yang pertama ada beras putih, air, wortel, buncis, jagung manis, bawang putih, minyak sayur, garam dan lada, minyak wijen, dan nori. Untuk harganya teman-teman bisa lihat pada PPT. Selanjutnya kandungan gizi. Yang pertama ada karbohidrat terletak pada beras putih dan jagung, protein buncis dan jagung, lemak, minyak sayur dan minyak wijen, serat pangan di wortel, buncis, jagung, vitamin A pada wortel, vitamin C pada buncis dan jagung, zat besi pada beras dan buncis, kalsium pada buncis dan wortel. Adapun cara membuatnya, yang pertama, cuci beras putih hingga bersih, lalu masak dengan air hingga matang dan pulen. Yang kedua, cuci dan potong sayuran. Wortel potong dadu kecil, buncis iris halus, jagung pipis siapkan. Cicang bawang putih. Yang ketiga, panaskan wajan, masukkan minyak sayur lalu tumis bawang putih hingga harum. Yang keempat, masukkan wortel, buncis, dan jagung pipil. Tumis hingga sayuran layu dan matang. Yang kelima, tambahkan garam dan lada secukupnya, lalu angkat dan sisihkan. Yang keenam, ambil kurang lebih setengah cup nasi, lalu pipihkan di telapak tangan dengan menggunakan sarung tangan plastik agar tidak lengket. Letakkan kurang lebih 1 sendok teh tumisan sayur di tengah nasi. Yang ketujuh, tutup isian dengan nasi, kemudian kepal hingga padat dan berbentuk bulat atau segitiga. Yang kedelapan, ulangi hingga habis bahan. Lalu susun nasi kepal di alas atau baki, siap disajikan. Dan cara penyajiannya, nasi kepal sayur disajikan dalam bentuk kepalan padat yang mudah dipegang oleh anak-anak, sehingga praktis sebagai bekal atau makanan. Tata nasi kepal pada piring, saji, atau bungkus dengan tambahkan taburan nori atau potongan sayur segar sebagai pelengkap agar tampilannya menarik dan memenuhi kebutuhan serat. Penyajian hendaknya dilakukan dalam porsi kecil dan bentuk yang mudah dipegang agar merangsang anak untuk makan sendiri sambil memperlihatkan variasi warna dan tekstur makanan agar anak lebih tertarik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, menu yang selanjutnya yaitu tahu gurita yang akan dijelaskan oleh Nia Aulia. Kepada Nia disilakan. Tahu gurita. Tahu gurita merupakan inovasi kuliner kreatif dari olahan tahu putih yang dikombinasikan dengan bahan bergizi seperti sosis, wortel, telur, dan daun bawang, menciptakan bentuk menarik menyerupai gurita yang disukai anak usia dini. Makanan ini memanfaatkan tahu sebagai sumber protein nabati murah dan mudah dicerna, kaya kalsium, zat besi, serta isoflavon yang mendukung pertumbuhan tulang, darah merah, dan daya tahan tubuh anak. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Suryana tahun 2021, selain meningkatkan selera makan anak terhadap makanan sehat, resep ini berfungsi sebagai media pendidikan bagi orang tua dan guru PAUD untuk mengajarkan nutrisi seimbang sejak dini.
selaras dengan kebutuhan gizi anak usia 2-6 tahun menurut pedoman Kementerian Kesehatan RI. Alat yang digunakan adalah mangkok sedang dan kecil, sendok takaran, spatula, pisau, talenan, wajan penggoreng, saringan minyak, kompor, cetakan tahu gurita, sendok, dan piring saji. Bahan-bahannya ada tahu putih, tepung terigu, telur, wortel, sosis, daun bawang, bawang putih, bubuk, kaldu jamur, garam dan lada, minyak goreng. Harga-harganya bisa teman lihat di PPT dan per porsinya sekitar 20.500. Kandungan gizinya adalah tahu, bahan utamanya. Komponen gizinya protein nabati, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, dan isoflavon. Dari telur, bahan pengikat dan penambah rasa. Komponen gizinya adalah protein hewani, lemak baik, vitamin A, vitamin D, dan kolin. Yang selanjutnya adalah wortel, bahan sayur penambah warna dan serat. Komponen gizinya adalah beta karoten, vitamin A, vitamin C, dan serat pangan. Selanjutnya adalah sosis, bahan pelengkap protein hewani. Komponen gizi, protein hewani, zat besi, vitamin B12, dan lemak. Daun bawang, bahan penambah aroma dan warna. Komponen gizi, vitamin C, vitamin K, flavonoid, dan serat. Bumbu dan minyak goreng, pendukung rasa dan tekstur komponen gizi, sedikit lemak dan minyak, serta natrium dari bumbu. Cara pembuatannya, yang pertama adalah potong kecil wortel dan daun bawang. Yang kedua, haluskan tahu dan masukkan tepung terigu, telur, wortel, dan daun bawang yang sudah dipotong tadi, serta bumbui dengan garam, lada, dan kaldu jamur. Yang ketiga, bagi sosis, lalu bagian yang tumpul dari sosis potong menjadi 4 bagian seperti kaki gurita. Yang keempat, ambil cetakan tahu gurita tadi dan masukkan adonan tahu yang sudah dicampur tadi. Yang kelima, lalu lubangi tengah adonan yang di dalam cetakan tadi dan masukkan sosis lalu tekan-tekan hingga menempel. Yang keenam, kukus selama 15 menit. Yang ketujuh, dinginkan sebentar lalu digoreng. Penyajiannya, sajikan tahu gurita selagi hangat di atas piring saji datar, agar bentuk gurita tetap utuh dan menarik perhatian anak-anak. Taburi dengan irisan daun bawang segar atau saus sambal manis rendah gula untuk menambah warna dan rasa. Disertai potongan sayur seperti timun atau tomat sebagai pelengkap, agar piring terlihat berwarna-warni dan mendukung asupan serat harian anak PAUD. Hindari tumpukan tinggi agar mudah diambil anak dengan tangan kecil dan sajikan dalam porsi kecil 2 atau 3 potong per anak untuk mendorong konsumsi penuh tanpa boros. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya menu puding ubi ungu yang akan dijelaskan oleh Ruri. Kepada Ruri disilakan. Baik, terima kasih moderator. Itu menu yang terakhir itu puding ubi ungu. Puding ubi ungu merupakan salah satu olahan pangan sehat yang memanfaatkan bahan lokal bernutrisi tinggi seperti ubi jalar ungu. Ubi ungu dikenal kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin A dan C, serat, serta antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menjaga kesehatan tubuh anak usia dini. Kandungan gizi tersebut sangat penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh anak PAUD. Selain bernutrisi, ubi ungu mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan memiliki rasa manis alami yang disukai anak-anak. Pengolahan ubi ungu menjadi puding memberikan variasi menu yang lebih menarik, lembut, dan mudah dikonsumsi oleh anak. Dengan cara ini, pendidik maupun keluarga dapat memperkenalkan makanan sehat yang bergizi seimbang sejak dini melalui sajian cemilan yang sehat dan menarik. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu yang pertama ada panci, kompor, sendok kayu, cetakan puding kecil, blender, pisau dan talenan, dan yang terakhir wadah saji. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ubi ungu, susu cair, gula pasir, bubuk agar-agar, vanila bubuk, garam secukupnya, dan air secukupnya. Harganya bisa teman-teman lihat di PPT. Selanjutnya kandungan gizi. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi utama anak, berperan dalam pembentukan jaringan tubuh dan otot. Yang kedua, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Yang keempat, membantu pencernaan anak dan mencegah sembelit. Yang kelima, penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Dan yang terakhir, melindungi sel tubuh dari radikal dari bebas. Cara membuatnya yaitu yang pertama, kukus ubi jalar ungu hingga empuk. Kemudian haluskan menggunakan blender bersama sedikit susu cair hingga lembut. Lalu campurkan ubi jalar halus, sisa susu cair, gula, vanili, garam, dan bubuk agar-agar ke dalam panci. Lalu masak di atas api sedang sambil diaduk perlahan hingga mendidih dan semua bahan tercampur rata. Lalu tuangkan adonan puding ke dalam cetakan lucu. Setelah itu dinginkan hingga mengeras, lalu simpan di lemari es agar lebih segar. Dan yang terakhir sajikan dalam keadaan dingin sebagai cemilan sehat anak. Cara penyajiannya yaitu puding ubi ungu disajikan dalam bentuk cetakan kecil dengan aneka bentuk lucu seperti bintang, hati, atau hewan agar lebih menarik perhatian anak usia dini. Teksturnya yang lembut dan halus memudahkan anak untuk mengkonsumsi sekaligus mendukung keterampilan makan mandiri.
Puding dapat disusun rapi di atas piring saji atau ditempatkan dalam cup mini untuk menjaga kebersihan dan memudahkan penyajian. Penyajian dilakukan dalam kondisi dingin agar rasanya lebih segar. Dengan porsi kecil sesuai kebutuhan anak. Variasi warna ungu alami dari ubi memberikan daya tarik visual tanpa pewarna tambahan, sehingga mampu meningkatkan minat makan anak sekaligus memenuhi kebutuhan gizi harian secara secara aman dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rudi. Adapun minuman yang kami sajikan yaitu seperti susu dan air putih. Sekian presentasi 3 menu buklet dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait proses pembuatan 3 menu sehat pada anak usia ini. Yang pertama yaitu ada nasi kepal sayur, ada tahu gurita, dan puding ubi ungu. Pada menu pertama yaitu nasi kepal sayur yang akan dipaparkan oleh Yana Arista kepada Yana. Baik, menu yang pertama yaitu nasi kepal sayur. Adapun bahannya yaitu beras, wortel, buncis, jagung, nori, dan ada telur. Cara pembuatannya yaitu yang pertama masak nasi 1 cup hingga matang dan bulat. Yang kedua, bersihkan sayuran seperti wortel, jagung, dan buncis hingga bersih, lalu diiris tipis semua bahan tersebut. Kemudian tumis bawang putih yang telah diiris hingga matang dan harum, lalu masukkan sayuran yang telah dipotong. Kemudian sisihkan, lalu masukkan 1 cup nasi ke dalam wadah dan masukkan sayuran yang telah ditumis ke dalam wadah tersebut. Lalu diaduk hingga merata. Kemudian dikepal hingga membentuk bulatan kecil. Itu pada menu pertama kami. Selanjutnya ada tahu gurita yang akan dijelaskan oleh Nia Aulia. Kepada Nia Aulia dipersilakan. Bahan-bahan dari tahu gurita adalah 2 kotak tahu, sosis, sayur wortel, daun bawang, daun seledri, dan garam, kaldu jamur, lada, minyak goreng, 2 telur. Dan cara pembuatannya adalah yang pertama, siapkan irisan wortel dan daun bawang. Selanjutnya masukkan 2 kotak tahu ke dalam baskom, lalu masukkan potongan wortel, daun bawang, lalu garam, seujung teh garam, lada seujung sendok teh, lalu dan aduk tahu tersebut bersamaan dengan wortel dan bumbu-bumbu tadi.
Lalu siapkan cetakan gurita, masukkan adonan ke dalam cetakan, lalu potong sosis menjadi 3 bagian, lalu di ujung sosis tersebut dipotong silang menjadi 4 bagian seperti kaki gurita. Lalu masukkan sosis ke dalam adonan tersebut, lalu ditekan-tekan sedikit supaya menempel. Lalu siapkan kukusan, masukkan adonan tersebut dan dikukus selama 15 menit. Angkat dan dinginkan sebentar, lalu siapkan minyak untuk menggoreng tahu gurita tersebut. Lalu masukkan tahu gurita dan goreng hingga warnanya kecoklatan, lalu siap dihidangkan. Baik, itu pada menu kedua kami. Selanjutnya menu terakhir yang akan dijelaskan oleh Rifana Petri. Kepada Rifana, dipersilakan. Baik, menu yang ketiga yaitu puding ubi ungu. Ya, langkah-langkahnya, yang pertama yaitu bersihkan dan kupas kulit ubi ungu hingga bersih. Lalu kukus selama 15 menit. Setelah itu angkat dan dinginkan sebentar. Setelah dingin, nanti ubi ungu tadi dihaluskan dan setelah itu dimasukkan sebanyak 250 ml susu full cream dan juga 1 saset susu kental manis. Dan tambahkan 5 gelas air, lalu diaduk-aduk hingga dicampur merata. Setelah itu adonan yang sudah jadi tadi direbus dan dikasih bubuk jeli 1 set hingga mendidih. Setelah mendidih dimasukkan ke cetakan, lalu didinginkan sebentar dan dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah itu baru dihidangkan. Baik, itulah 3 menu pada kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.